Intelligent Naya Video Daily Scrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah PO dari kelompok 1 yang akan menjelaskan rancangan aplikasi dari kedai filosofi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang diinginkan oleh klien dan tambahan fitur dari aplikasi kelompok 1. Untuk yang pertama, hak akses. Yang sebelumnya terdapat 2 akses, yaitu akses admin dan akses user. Untuk klien sendiri menginginkan aksesnya menjadi 1 dan tidak dibedakan. Kedua, halaman transaksi. Untuk halaman transaksi ada jenis menu. Jenis menunya dibedakan menjadi makanan dan minuman. Untuk makanan ada subkelas lagi, yaitu makanan ringan dan berat. Untuk minuman terdapat 3 subkelas, yaitu soft drink, ice drink, dan hot drink. Untuk fitur tambahan yaitu halaman laporan. Yang sebelumnya hasil laporannya hanya per bulan, ditambahkan per hari. Dan untuk fitur absensi itu adalah fitur tambahan yang diinginkan oleh klien untuk merekap absensi karyawan mereka. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Scrum Master saya, yaitu Gilang. Silakan. Baik, di sini saya sebagai Scrum Master di kelompok kami. Yang pertama ada login. Login adalah tampilan awal yang digunakan untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi. Yang kedua ada halaman home. Home merupakan halaman utama yang menampilkan sebuah keuntungan setiap hari, jumlah transaksi penjualan, dan total penghasil penjualan. Yang ketiga ada halaman menu. Tampilan menu ini merupakan halaman yang menampilkan menu yang dijual di menu kedai filosofi. Keempat ada halaman karyawan. Tampilan karyawan ini merupakan halaman yang menampilkan data karyawan kedai filosofi. Yang kelima ada halaman produk. Tampilan yang menampilkan data produk yang sudah ditambahkan. Yang keenam ada halaman pembelian. Tampilan yang menampilkan daftar pembelian dan tambah pembeli. Yang ketujuh ada halaman penjualan. Halaman penjualan menampilkan data-data produk yang akan dijual. Yang kedelapan ada fitur absensi. Fitur absensi sendiri menampilkan data karyawan yang hadir di hari itu. Yang terakhir fitur laporan. Laporan merupakan tampilan untuk menampilkan informasi histori penjualan, pembelian, dan absensi dengan memilih rentang tertentu. Selanjutnya saya persilakan kepada tim dev untuk memilih PBI yang akan dikerjakan. Di sini saya akan memilih PBI login. Login tersendiri berguna sebagai karyawan untuk menuju halaman utama. Untuk username dan password, apakah ada kriteria tertentu? Untuk username sendiri ada kriterianya. Untuk jumlah karakternya itu maksimal 10, sedangkan untuk password jumlah karakternya itu terserah. Dan untuk username karakternya itu bebas, asalkan tidak ada kandungan seperti simbol maupun angka. Sedangkan untuk karakter password bisa bebas apa saja.
walaupun ada angkanya, simbolnya. Baik, cukup jelas. Saya persilakan. Untuk selanjutnya, Tinder silahkan memilih PBI yang akan dikerjakan. Oke, di sini saya akan memilih PBI ini. Untuk menu terdapat dua fitur, yaitu halaman menu sama halaman tambah menu. Untuk halaman menu terdapat fitur nomor, kode menu, nama menu, jenis menu, harga, aksi. Untuk halaman tambah menu terdapat kode menu, kode kategori, nama menu, dan harga. Untuk kode menu itu diambil dari apa? Untuk kode menu itu akan saya buat otomatis. Misalnya menu akan diambil huruf depannya yaitu M, sedangkan kode terakhirnya akan diambil dari urutan menu terakhir. Baik, saya persilakan. Untuk tim dev selanjutnya, silakan memilih PBI yang akan dikerjakan. Baik, saya sebagai tim dev akan memilih PBI karyawan yang di dalamnya terdapat halaman karyawan yang berisi tabel kode karyawan, nama karyawan, username, password, dan juga aktif. Untuk fitur tambah data karyawan, bagaimana jika ada data karyawan yang salah atau sudah berhenti bekerja? Oke, baik, saya akan menjawab. Untuk di halaman tambah karyawan terdapat fitur aksi ya. Di situ kita bisa menghapus dan juga mengedit data. Misal karyawan tersebut sudah berhenti, kita bisa menghapus data tersebut. Jika kita menambahkan data karyawan salah, kita dapat mengedit data tersebut seperti itu. Baik, cukup jelas. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk tim dev selanjutnya, saya persilakan untuk memilih PBI yang akan dikerjakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memilih halaman produk. Untuk produk ini memiliki dua fitur yang saya akan kerjakan, yaitu halaman produk dan juga tambah produk. Bedanya produk dengan menu bisa dijelaskan? Untuk produk ini merupakan bahan mentah yang dibeli oleh kedai, sedangkan menu ini merupakan menu yang dijual oleh kedai. Baik, cukup jelas. Saya persilakan. Selanjutnya, saya teruskan di pertemuan berikutnya dan semoga tim dev dapat mengerjakan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal dan bisa berkoordinasi dengan tim dev lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim kita di pertemuan kedua dari Scrum. Kali ini kita akan membahas review project yang telah dilakukan oleh tim kita. Saya persilakan kepada dev tim pertama untuk menjelaskan tentang aplikasi atau fitur yang telah dikerjakan. Silakan. Dan tim 1 mengerjakan fitur login yang dimana fitur login ini menggunakan email dan password. Tampilan password bisa ditampilkan dan juga bisa disembunyikan. Untuk pop-up juga untuk menampilkan notifikasi terhadap login yang sudah berhasil dan notifikasi terhadap login yang salah atau password yang salah. Selain itu, kami juga menambahkan password, di mana jika user lupa password terhadap akun yang telah dibuat, maka bisa menggunakannya. Dan untuk password sendiri itu harus menggunakan email untuk mengirim kode verifikasi terhadap perubahan yang akan dibuat. Setelah itu,
Kami juga menambahkan login terhadap data ID, yaitu untuk user, sehingga user bisa login menggunakan KTP, setelah itu kartu yang lainnya. Dan juga ada perubahan terhadap database karena kita harus menambahkan kolom nomor FID terhadap kode RFID yang telah kita berikan. Mungkin itu sekian dari saya terhadap fitur login. Bisa produk owner bisa mengeceknya. Oke. Fitur login selesai. Terus selanjutnya saya akan mengambil fitur laporan. Di fitur laporan ini saya akan mengerjakan beberapa fitur-fitur lainnya, yaitu laporan pembelian, laporan keuntungan, laporan absensi, dan laporan penjualan. Dan selanjutnya saya juga mau mengambil fitur penjualan. Nah, di fitur penjualan ini saya akan mengerjakan tambah penjualan sama halaman penjualan terhadap data yang sudah ditambahkan. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim web kedua untuk menjelaskan hasil dari proyek yang telah dikerjakan. Selanjutnya di sini saya akan mengambil jenis menu dan menu. Untuk jenis menunya sendiri, di sini digunakan untuk mengelompokkan data menu dan mempermudah karyawan. Yang terdiri dari jenis menu, tambah menu, dan edit jenis menu. Kemudian selanjutnya yaitu pada menu. Untuk menu sendiri sama dengan jenis menu yang digunakan untuk menu sendiri digunakan untuk menambah data nantinya di halaman penjualan. Menu ini merupakan menu yang dijual di kedai yang terdiri dari halaman menu, tambah menu, dan edit menu. Pada halaman edit menu terdiri dari stok yang digunakan untuk melihat kesediaan menu yang tersedia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada tim dev ketiga untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Baik, terima kasih Alhamdulillah. Untuk kegiatannya sebelumnya, saya mengambil PBI karyawan yang di dalamnya terdapat halaman karyawan, halaman tambahan karyawan, dan halaman edit karyawan. Di sini ada tambahan yaitu penambahan email karena ketika login kita menggunakan email, dan juga ada menambahkan kartu KTP sebagai login melalui RFID. Untuk PBI selanjutnya saya mengambil PBI SIP. PBI SIP yang terdiri dari halaman SIP yang terdapat sebuah kode SIP, nama SIP, dari jam sampai jam, dan juga aksi, dan terdapat juga halaman edit SIP. Untuk acceptance kriteria, tabel menampilkan data karyawan terdiri dari kode karyawan, nama karyawan, email, nomor telepon, level, dan juga aksi. Untuk selanjutnya saya juga akan mengambil PBI jadwal.
yang terdiri dari jadwal karyawan dan juga edit jadwal. Sedangkan acceptance kriterianya terdapat tabel yang menampilkan jadwal yang terdiri dari kode karyawan, nama, shift, dari jam sampai jam, dan juga AC. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada tim Dev telah menjelaskan progres yang telah dikerjakan. Semoga tim Dev bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin dan lebih baik. Saya akhiri pertemuan kali ini dan akan dilanjut dengan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daily Scrum 3. Daily Scrum 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim kita di pertemuan ketiga dari Scrum. Kali ini pertemuan kita akan membahas lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu menjelaskan progres fitur yang telah dikerjakan oleh tim DevTip. Baik, tanpa menunggu lama, saya persilakan kepada DevTim untuk menjelaskan. Silakan DevTim pertama. Saya sebagai dev tim 1 mengerjakan fitur penjualan sama laporan. Nah, di laporan ini saya hanya mengerjakan 2 fitur saja. Karena ada 4 fitur, yaitu fitur absensi, fitur keuntungan, fitur pembelian, sama fitur penjualan. Nah, karena tenggat waktunya tidak memenuhi, sehingga saya hanya mengerjakan laporan penjualan sama pembelian. Untuk fitur waktu tidak sesuai dengan rencana tenggat awal, sehingga saya hanya mengerjakan laporan penjualan. Untuk sisanya laporan pembelian, laporan absensi, sama laporan keuntungan masih belum selesai. Jadi saya taruh di in progress dulu. Sedangkan untuk fitur penjualan ini saya sudah mengerjakannya dari fitur pembayaran sama fitur menu apa saja yang ditampilkan. Oke, saya taruh di done. Nah, untuk fitur selanjutnya saya akan mengerjakan fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini terdiri dari tabel data apa saja yang sudah dibeli dan cara menambahkan data yang sudah aktif, cara menambahkan data yang akan dibeli. Mungkin itu saja dan saya siap. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim Dev kedua untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk pertemuan sebelumnya. Saya memilih jenis menu dari menu. Pada fitur jenis menu sendiri sudah selesai. Saya sudah mengerjakan jenis menu, tambah jenis menu, edit jenis menu, dan juga tambah jenis menu. Kemudian pada fitur yang kedua yaitu pada menu. Untuk fitur menu sendiri sudah selesai pada halaman menu, tambah menu, dan edit menu. Kemudian fitur selanjutnya saya akan kerjakan yaitu saya akan mengambil fitur presensi yang nantinya akan tampil pada halaman admin yang hanya menampilkan presensi, absensi karyawan, siapa saja yang absen dan tidak absen. Kemudian selanjutnya saya memilih absensi. Untuk absensi sendiri ini terdapat pada halaman karyawan yang digunakan untuk karyawan absen.
Selanjutnya, saya persilakan kepada tingkat ketiga untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk sebelumnya saya telah mengambil PBI SIP yang di dalamnya terdapat kode SIP, nama SIP, dari jam sampai dan juga aksi. Di sini terdapat juga halaman edit SIP itu sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan mengambil juga mengerjakan jadwal di kegiatan sebelumnya. Dan saya telah membuat jadwal karyawan, mulai dari tanggal jadwal dan juga edit jadwal yang terdapat tabel yang berisi kode jadwal, nama karyawan, shift dari jam sampai jam dan juga aksi. Selanjutnya saya akan mengambil PBI dari hasil, yaitu menu. Nah, di menu sendiri terdapat halaman menu dan halaman tambah menu dan edit menu, di mana pada tabel halaman menu terdapat kode jenis menu, nama menu, harga menu, gambar, status, dan juga IC. Baik, sekian pertemuan kali ini dan akan dilanjut oleh pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Devtim telah menjelaskan proses dari proyek yang telah dikerjakan. Semoga Devtim bisa mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan memperoleh hasil semaksimal mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daily Scrum form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim kita di pertemuan keempat dari Scrum. Pertemuan kali ini kita akan melanjuti pertemuan kemarin. Kali ini kita akan membahas progres proyek kita, apakah sudah selesai dan apakah sudah sesuai. Baik, tanpa menunggu lama, saya persilakan kepada tim pertama untuk menjelaskan. Oke, saya sebagai tim pertama. Pada pertemuan sebelumnya saya mengerjakan fitur laporan sama fitur pembelian. Untuk fitur laporan saya sudah mengerjakannya, yang dimana fitur tersebut terdiri antara lain laporan absensi, laporan penjualan, laporan keuntungan. Dan untuk fitur pembelian saya juga sudah mengerjakan, yang terdiri dari data apa saja yang ditampilkan di halaman pembelian sama menambahkan pembelian yang akan ditambahkan. Untuk selanjutnya saya akan mengerjakan fitur jadwal, di mana di fitur jadwal ini saya akan mengerjakan tambah jadwal sama halaman jadwal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kedua untuk menjelaskan. Untuk itu sebelumnya saya mengambil presensi. Pada halaman presensi ini sudah selesai. Saya dapat menampilkan data presensi siapa saja karyawan yang sudah absen dan tidak absen. Kemudian untuk fitur selanjutnya saya mengambil sebelumnya yang saya kerjakan yaitu absensi. Nah, untuk absensi sendiri ini menggunakan NPI yang tabnya menggunakan KTP. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu KTP ya mau absen. Selanjutnya saya akan mengerjakan dashboard pada admin yang terdiri dari 3 card. Yang pertama yaitu terdapat jumlah penghasilan,
menampilkan jumlah penghasilan, kemudian cut kedua itu jumlah penjualan, dan yang cut ketiga itu menu yang terjual. Kemudian terdapat diagram itu merupakan jenis menu apa saja yang sudah terjual. Kemudian terdapat kolom yang nantinya akan terisi karyawan siapa yang sudah absen. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada tim ketiga untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan sebelumnya saya mengambil PBI menu pada halaman hasil. Dan untuk menu di halaman hasil sudah selesai untuk membuat halaman menu, tambah menu dan juga menu. Dan untuk PBI selanjutnya, saya mengambil PBI dashboard pada kasir. Yang menu pada kasir yang menampilkan dashboard yang berisi 3 buah card, 1 buah diagram, dan juga tabel yang menampilkan stok ada dan stok habis. Gitu. Wah, ini. Terima kasih kepada dev team telah menjelaskan progres dari pengerjaan proyek. Semoga dev team bisa mengerjakan dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Pertemuan kali ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Daily Scrum 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim kita di pertemuan terakhir. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu progres tentang proyek yang dikerjakan oleh dev team. Tanpa menunggu lama, saya persilakan kepada dev team pertama untuk menjelaskan. Oke, saya sebagai dev team pertama, saya pada pertemuan sebelumnya saya mengerjakan fitur jadwal kasir. Nah, di fitur jadwal kasir ini menampilkan halaman data jadwal mana saja yang sudah ditambahkan oleh admin. Oke, untuk jadwal kasir sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kepada tim kedua, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, pada fitur sebelumnya saya mengambil dashboard pada admin. Di sini saya berhasil menampilkan yang pertama yaitu jumlah penghasilan, yang kedua yaitu jumlah penjualan, dan yang ketiga yaitu jumlah menu yang terjual. Kemudian pada diagram juga dapat menampilkan persentase menu yang terjual. Kemudian di bawah diagram terdapat jenis menu, kategori menu, makanan dan minuman yang terjual. Kemudian pada tabel juga berhasil menampilkan data karyawan yang sudah absen. Baik, untuk pada fitur dashboard sudah selesai. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan sebelumnya saya mengambil PBI dari kasir, yaitu dashboard kasir, dan telah berhasil untuk menampilkan 3 buah card yang berisi yang pertama ada jumlah menu terjual dalam 1 hari, yang kedua ada jumlah stok menu yang kosong, dan yang terakhir jumlah stok menu yang tersedia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dev team telah mengerjakan proyek tim kita dengan sebaik mungkin dan pengerjaan semaksimal mungkin. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan kerja kerasnya. Pertemuan
kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut review aplikasi. Assalamualaikum. Baik, saya product owner dari tim kelompok 1 yaitu aplikasi Kedai Filosofi. Di sini saya akan mereview hasil kerja dari tim dev. Baik, tanpa menunggu lama, saya akan mencoba dari form untuk login. Pertama, kita akan mencoba dari hak akses admin. Sebelum itu saya harus cek dulu data siapa yang menjadi admin. Cek di karyawan. Nah, ini coba kita gunakan email yang terdaftar menjadi admin. Kita copy. Nah, untuk form login dengan menggunakan email dan password yang sudah ditentukan, login berhasil. Nah, lalu kita masuk ke tampilan awal yaitu dashboard. Kita akan masuk dari sini. Jam sesuai dengan hari ini. Ini cukup jelas kalau admin yang login dan ini nama admin yang login. Di sini daftar agensi kosong mungkin karena di karyawan belum ada data karyawan yang ditambahkan atau belum ada data sheet yang ditambahkan. Jadi di sini kosong. Untuk ini sesuai. Kita datang karyawan. Ini data karyawan. Dan coba kita lihat. Kita coba sini. Coba kita edit sedikit apakah bisa berjalan. Ternyata aksi untuk mengedit data karyawan berjalan dengan sesuai. Lalu coba kita hapus data apakah bisa. Juga sesuai. Coba kita tambah karyawan. Kita masukkan email dulu. Telepon kita isi sembarang aja ya. Kita coba menjadi kasir tambah. Jika berhasil ditambah akan ada kode untuk coba kita pencet, akan dimintai kode verifikasi untuk mendaftarkan email. Sebentar saya cek dulu. Ya, kode verifikasinya sudah masuk ke dalam email saya. Coba kita masukkan 7763288. Baik, di sini berjalan dengan lancar dan sudah terdaftar. Lalu kita ke fitur selanjutnya yaitu menu. Di sini kita dapat melihat data menu yang sudah ditambahkan, kode menu, jenis menu, nama menu, harga menu, gambar, status, aksi. Coba baik kita mulai dari sini. Coba kita melihat kategori makanan, apakah sesuai dengan kategori? Ya, di sini sudah sesuai. Isinya makanan semua. Coba kita lihat yang minuman. Ya, juga sudah sesuai.
Lalu kita coba edit sedikit apakah bisa berjalan dengan lancar. Kita ganti teh manis, edit. Apakah coba kita cari ya, teh manis. Ini sudah masuk, berarti berjalan sesuai. Coba kita hapus data, bisa. Data juga terhapus. Sekarang kita coba tambahkan data makanan sehat, nama menu capcay, harga 15.000 baca. Ini di sini gambar opsional ya, mau dikasih gambar atau tidak. Tapi berhubung saya belum menyiapkan gambar, mungkin saya akan mencatat saja. Di sini kita isi stok ada, tambah. Coba kita lihat kategori makanan, makanan sehat ya, ternyata berhasil ditambahkan. Baik, untuk fitur menu berjalan dengan lancar dan sesuai, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu jenis menu. Untuk jenis menu ini berarti berhubungan dengan fitur yang sebelumnya yaitu menu. Coba kita lihat data di sini terdiri dari kode jenis menu, kategori menu, jenis menu, opsi. Coba kita lihat di sini apakah berjalan. Sebelumnya kita lihat akan lebih spesifik lagi. Kategorinya hanya makanan aja karena di sini cuma diminta untuk makanan. Coba kita pilih minuman aja, nah akan muncul minuman aja. Coba kita semua, nah data makanan dan minuman akan tertampil. Coba kita edit di sini jadi makanan berat. Edit, ternyata bisa. Coba kita lihat data sudah mulai berubah. Coba kita hapus apakah bisa. Yap, berhasil. Lalu coba kita tambah jenis menu ya. Kita pilih minuman sehat, tambah tes berhasil. Nah, di sini sudah terdapat data jenis minuman yang baru saja ditambahkan. Baik, untuk jenis menu ternyata sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai. Dan kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu produk. Dapat kita lihat di sini terdapat kode produk, nama produk, satuan, dan aksi. Coba kita coba fitur search. Coba kita cari micin. Ada, coba kita gunain kode ya teman-teman. KP005. Nah, itu berhasil. Setelah itu coba kita edit di sini jadi bentar. Ya, untuk fitur aksi di sini agak belum bisa berjalan, mungkin terjadi bug atau gimana. Coba kita untuk hapus. Ternyata juga belum bisa untuk aksi. Untuk tambah data, coba kita tambahkan datanya. Nama produk, sayur. Kita sayur, kita tulis, tambah. Bisa? Tambah bisa, sayur bisa. Berarti cuman di aksi. Oh, bisa ternyata. Coba kita ganti jadi bumbu penyedap, bumbu bisa edit. Ternyata aksi berhasil berjalan dengan lancar dan sesuai. Coba kita hapus. Berarti di fitur produk, di dalam produk berjalan lancar semua dan sesuai. Lalu kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu shift. Dapat kita lihat di halaman shift ini terdapat kode shift, nama shift dari jam sampai jam, dan aksi. Coba kita dari seksi ini cari menggunakan kode dulu ya, KS 001. Nah, akan menampilkan. Coba kita nama shift lagi ada.
Coba kita di kolom aksi apakah bisa mengedit. Coba kita ganti malam. Apakah bisa? Ternyata bisa. Coba kita hapus. Ternyata bisa. Coba kita tambahkan nama shift malam dari jam 6 sampai jam 10 aja. 11 tambah untuk kita ternyata berhasil ditambahkan. Berarti di fitur shift, di halaman shift, semuanya berjalan dengan sesuai dan lancar dari search, aksi, dan tambah shift. Lalu kita ke fitur selanjutnya yaitu jadwal. Nah, di jadwal ini terdapat kode jadwal, nama karyawan, shift dari jam sampai jam, dan aksi. Berhubung belum ada data yang ditampilkan, coba kita mencoba menambahkan data. Di jam, berarti ini auto langsung data karyawannya. Misal kedai filosofi mempunyai 2 karyawan, berarti kita pilih siapa yang mau dikasih jadwal, coba kita bilang, terus kita malam tambah. Nah, berhasil ditambahkan. Jadi pada fitur jadwal di halaman jadwal berjalan dengan sempurna dan sesuai. Lanjut kita ya baik. Aplikasi tim saya berjalan dengan lancar dan sesuai dan tidak ada kendala. Mungkin segitu saja review saya karena aplikasi yang sudah dibuat oleh tim kita sudah memperoleh hasil yang bagus dan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan klien. Mungkin segitu saja review dari saya selaku PO dari tim